Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Resnawati dari kelas 4 PJJD dengan nomor induk mahasiswa 062440111908. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar GIS dan LDD dengan materi sejarah GIS dan perolehan data spasial yang telah dijelaskan oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Rezky Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. Histori GIS pertama, pada awalnya peminat pengguna pembuat peta analog dan digital itu berasal dari berbagai kalangan di sekitar bidang-bidang militer, urusan pendaftaran tanah, dinas survei dan pemetaan, serta lain-lain. Nah, sejak dahulu, peta analog atau hard copy itu digunakan sebagai media penyedia informasi spasial dan sarana berkomunikasi bagi beberapa orang yang berkumpul dengan jumlah yang sangat terbatas. Analisis terkait dilakukan atas dasar visualisasi semata. Nah, walaupun demikian, pada saat ini hampir semua peta dapat ditemukan dalam bentuk digital atau soft copy. Sehingga perlu suatu sistem untuk pengolahan data spasial. Selanjutnya, untuk peta yang modern itu ada 3 pembentuknya untuk menjadi suatu GIS, yaitu yang pertama teknologi digital. Nah, teknologi digital ini yang dimana sekarang ini dalam bentuk komputerisasi dan data-data tersimpan dalam komputer. Itu terbagi dua, yang pertama memanfaatkan sumber daya manusia dan kedua itu memanfaatkan teknologi mesin. Serta yang kedua itu ada positioning, itu adalah pemanfaatan satelit posisi yaitu GPS. Selanjutnya yang ketiga itu remote sensing. Ini adalah penginderaan jauh yang dimana kalau membuat peta kita tidak harus datang ke tempat itu, bisa membeli citra satelit dan mengolahnya dalam suatu pekerjaan yaitu GPS. Nah, selanjutnya ini ada teknologi perolehan data spasial. Yang pertama, itu tersedia beberapa sistem satelit penentuan posisi atau navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja oleh pengguna atau user berada. Satelit GPS, GLONASS, Galileo, dan Kompas. Nah, satelit GPS ini itu dibuat oleh negara Amerika, GLONASS dari Rusia, Galileo dari Uni Soviet, serta Kompas itu dari Cina. Kedua, tersedia perangkat total station atau plus program post processing-nya yang dapat menghasilkan data ukuran terestrial 3 dimensi berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Nah, yang ketiga, tersedia perangkat digital echo sounder, single atau multi-beam, plus program post-processing-nya, sehingga terintegrasi dengan perangkat receiver GPS dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3 dimensi berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Yang keempat, itu tersedia sensor-sensor atau termasuk radar atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spasial 3 dimensi yang akurat dalam format digital. Nah, perangkat ini dapat dibawa oleh platform satelit, pesawat terbang, dan pesawat ulang-alik atau SRTM. Yang kelima, itu tersedia beberapa institusi resmi yang menyediakan data spasial berupa citra satelit, foto udara, dan DEM secara cepat, mudah, dan murah dalam format digital. Contohnya yaitu Google Earth, Google Map, Google Ocean, dan lain-lain. Nah, yang keenam, ini tersedianya teknologi pendukung perangkat lunak, telekomunikasi, dan jaringan internet yang makin canggih. Nah, selanjutnya ini adalah echo sounder, itu dipasang di kapal untuk meng-scan wilayah laut untuk berbagai keperluan, misalnya kilang minyak. Nah, jadi di-scan menggunakan GPS-nya. Kemudian peta digambar oleh orang teknik sipil, serta kemudian direncanakan mau dibangun apa. Misal, dermaga atau kilang minyak yang berada di laut,
Nah, ini semakin biru warna lautnya, itu berarti, eee, laut tersebut itu sangat dalam. Nah, selanjutnya ini ada LiDAR atau Light Detection and Training. LiDAR ini adalah suatu pesawat terbang dipasang platform. Nah, ada 3 komponen, yaitu yang pertama itu GPS dipasang di pesawat, untuk memperoleh kedudukan di mana titik-titik itu diambil berdasarkan pesawat, jalur terbang. Nah, untuk keperluan membuat peta ya. Selanjutnya yang kedua itu ada IMU atau Inertial Measurement Unit, itu untuk menstabilkan posisi titik agar koordinat yang diperoleh dalam keadaan baik atau stabil. Serta yang ketiga itu ada laser scanner. Ini berfungsi untuk men-scan bumi mana yang mau digambar atau dibuat petanya. Penggunaannya itu dipasang GPS base station yang ada di bumi sebagai titik ikatnya atau titik acuannya. Kira-kira peta itu di mananya? Kira-kira peta itu di mananya titik GPS base ini? Nah, selanjutnya, LiDAR ini mempunyai beberapa kemampuan, seperti yang pertama itu dapat menghasilkan resolusi atau DEM, Digital Elevation Model, yang tinggi, serta mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga itu dapat menghasilkan permodelan secara 3 dimensi, dan yang keempat itu dapat diintegrasikan dengan data licin dengan data lain untuk aplikasi tertentu, seperti galian dan timbunan. Nah, di sini ada teknologi-teknologi dalam LiDAR. Jadi di situ ada pesawatnya, kemudian dipasang base station-nya, lalu nanti akan berkolaborasi dengan GPS-nya, sehingga posisi-posisinya itu dapat diketahui dari GPS itu. Terbang di atas permukaan tanah itu sekitar 700 sampai 750 meter. Selanjutnya ini ada, jadi LiDAR itu terbagi dua, yaitu yang pertama itu LiDAR untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut Airborne Altimetry LiDAR. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada LiDAR untuk mengukur kedalaman perairan dangkal yang disebut Airborne Laser Bathymetry. Jadi, perbedaan utama di antara keduanya adalah pada penggunaan laser, di mana pada Airborne Altimetry LiDAR itu menggunakan sinar inframerah, sedangkan pada Airborne Laser Bathymetry itu menggunakan sinar hijau atau biru sesuai dengan kedalamannya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh jalur terbang LiDAR. Serta di sini ada titik-titik scanannya, yaitu sampai ribuan. Selanjutnya di sini ada hasil LiDAR. Ini Gunung Merapi ya, pengukurannya menggunakan LiDAR. Serta ini ada jalur terbangnya. Nah, selanjutnya di sini bisa kita baca ini yaitu artinya pengetahuan setinggi-tingginya tentang pengukuran pada dasarnya akan balik ke dasar, yaitu pengukuran saat Anda menginjakkan kaki Anda ke tanah. Jadi, pada akhirnya semua teknologi tinggi akan balik ke bagian dasarnya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar satelit. Itu GPS 3 satelit, GLONASS 2 satelit, Galileo 30 satelit, dan Kompas ada 30 juga. Nah, di sini contoh gerakan satelit bumi, GPS, dan GLONASS. Selanjutnya, ini adalah fotogrametri jarak dekat. Nah, ini adalah gambar pegunungan atau bukit-bukit ya.
itu ada titik-titik merah, nah itu adalah nilai koordinatnya. Tidak mungkin, kita menghitungnya itu pakai theodolit atau total station. Nah, jadi itu digunakan penginderaan jauh atau fotogrametri jarak dekat. Kemudian datanya seperti di titik-titik biru ini. Nah, titik-titik biru ini adalah nilai koordinat. Gambar di sebelah kanan ini adalah berupa titik-titik pindahan dari, yang sebelah kiri ini. Jadi bisa digunakan untuk garis-garis konturnya, untuk keperluan data selanjutnya. Mau dibuat apa, misalnya, mau dibuat hotel atau kolam renang dan lain-lain. Nah, titik-titik itu namanya adalah DEM atau Digital Elevation Model. Satu titik itu ada nilai satu koordinat. Selanjutnya di sini ada, gambar foto udara ya. Ini di sini ada citra satelit. Nah, citra satelit atau satelit luar angkasa ini, yang meng-capture bumi, bagian mana yang mau difoto, dan operatornya itu tetap berada di bumi. Nah, di sini ada, gambar peta topografi planet Mars. Ini citra satelit. Selanjutnya ada esensi sistem informasi geografis. Ada 2 ya, yang pertama itu data spasial, yang kedua data non-spasial. Data spasial ini meliputi data posisi, koordinat, ruang, atau spasial. Nah, kalau data non-spasial ini meliputi properties dari data spasial. Jadi data spasial ini adalah data yang memiliki koordinat atau posisi, baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi, ataupun data yang bergeoreferensi. Nah, kalau data non-spasial ini bisa disebut dengan data atribut. Jadi kedua data ini saling berhubungan karena data non-spasial nantinya akan menerangkan data spasialnya. Misalkan data spasialnya itu jalan. Nah, jadi data non-spasialnya itu adalah, nanti nama jalan, panjang jalan, lebar jalan, alamat, maupun lainnya. Baiklah. Sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.